Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua yang kerja di Indonesia atau yang di luar negeri atau yang di mana saja. Mari kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Dano. Semoga tausiah ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan agama kita semua, dan juga bisa bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Silakan disimak isi tausiahnya, semoga berkah dan bermanfaat. Silakan ditonton, didengarkan, monggo. Kan sering kali Ustadz ngobrol ke kita nih bahwa Mas ini apalagi kalau saya dampingin di acara siraman kolbu, setiap ibu-ibu yang datang atau udah berumah tangga datang pasti banget 1000% ditanya punya masalah sama suaminya. Iya. Akhirnya curhat di situ. Coba dong Ustadz, dari sekian banyak pertanyaan saya ini jawab satu-satu. Kenapa Ustadz kok bisa begitu? Rumah tangga bisa berdampak ke macam-macam gitu, ke kitanya gitu. Iya, jadi sebenarnya masalah yang dihadapi seseorang saat ini, insya Allah itu diawali dari dulunya. Jadi itu tetap Allah itu mengajak berpikir ke arah sana. Makanya satu kalimat yang ringan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydihim. Apa saja musibah yang kau terima saat ini itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Bukan saat ini, tapi yang sejak dulu-dulu dan terakumulasi. Tabungan itu. Tabungan, Pak. Jadi mana yang salah daerah sini, nanti penyakitnya muncul itu. Salah daerah sini munculnya penyakitnya agak itu, salah daerah sini itu, salah daerah sini ini dan sebagainya. Itu kan macam-macam karena perilaku manusia itu kan tidak monoton dia terus naik turun naik warna berwarna lah istilahnya. Sehingga perilaku dia main dosa di sini itu kan setiap hari dia kerjain. Termasuk adalah pertengkaran dalam rumah tangga. Kalau pertengkaran di dalam rumah tangga ini memang yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kok saat ini rumah tangga itu kok selalu bertengkar. Kalau saya tidak melihat saat ininya, kalau saya melihat Malah nggak lihat di saat ini. Ini hanya berita biasa. Tapi kalau kamu mau selesai harus lihat masa lalu. Karena orang disuruh oleh Allah Ta'ala tobat itu bukan karena salah sekarang, karena masa lalunya juga banyak dosa. Jadi yang sekarang ini terjadi di rumah tangga adalah buah dari masa lalu. Buah dari masa lalu atau takdir yang baru dimunculkan oleh Allah Ta'ala saat ini, periode ini sebenarnya. Karena dia sudah memilih jalan itu. Iya, pada saat masa lalu dia mencoba memilih jalan karena dia sukanya di situ, dia milih jalan, ya dapatnya itu. Seperti itu. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Kenapa dia itu di dalam rumah tangga bertengkar? Kalau saya, lah dulu kamu dengan orang tuamu gimana? Pertanyaan saya gitu dulu. Nah, mulai dia membawa dirinya ke masa lalu. Oh iya, dulu saya itu paling dablek kalau dikasih tahu orang tua. Sering emosi, sering ini. Nah, itulah akhirnya dari dablek, dari marah, dari nggak mau, dari ngeyel, dari ini, dapatlah suami yang sekufu oleh Allah Ta'ala. Sama-sama karakternya, yo dablek, yo ngeyel, yo emosional. Gantian dulu dia dikasih tahu orang tua itu nggak bisa, dia dapat suami dia kasih tahu juga nggak bisa akhirnya. Lah kan jengkel. Nah itu adalah gambaran bahwa dulu kamu yang kamu lakukan ke orang tuamu itu ya begitu. Sebenarnya yang ditampakkan oleh Allah Ta'ala itu cermin sebenarnya. Cuma orang kadang-kadang tidak mau mengakui kalau dia itu dulu begitu. Dia itu merasa dirinya itu nabi barangkali. Atau dia atas nama cinta. Artinya atas nama cinta. Iya, betul. Atas nama cinta. Artinya gini, merasa misalnya contoh Ustadz, kalau Ustadz ngajak mundur ke belakang tadi kan berhubungan dengan orang tua. Mungkin waktu milih pasangan hidup ya orang tuanya nggak setuju gitu. Dia nggak ngelihat itu sebagai tanda
tapi dia melihat itu sebagai keegoisan orang tua untuk menentukan hidup anaknya. Karena anaknya merasa aku nyaman kok sama ini, akhirnya mangkel sama orang tuanya, kesel gitu. Itu bisa jadi nggak begitu? Bisa. Semuanya itu bisa, cuma mangkelnya itu kan persentase itu besar apa kecil kita tidak tahu. Atau mungkin dia berantem sama orang, bukan berantem, berdebat sama orang tua masalah pasangan. Benar. Aku cinta, aku suka sama dia, titik gitu. Iya, Sampai kayak begitu. kencang. Nah itu keras kepala. Kalau besok-besoknya itu umpamanya anaknya yang dilahirin tulang kepalanya nggak ada ya itu salah satunya ya itu. Dia keras kepala dulu sama orang tuanya. Itu jadi itu tuh benar-benar Allah itu menceritakan di situ. Jadi hidup kita itu sebenarnya adalah sesuatu yang harus kita cari. Kemudian dari apa yang kita cari tiap harinya itu akan ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Istilahnya rapor di waktu tertentu itu. Rapor itu bisa enak, bisa tidak enak. Rapor ini sebenarnya agar kita itu kembali ke jalan Allah Ta'ala lagi. Yang enak tetap ada di jalan Allah, yang tidak enak tetap harus kembali ke jalan Allah. Sebenarnya itu prosesnya seperti itu. Cuma bagi orang-orang muslim itu nggak ngerti biasanya. Dia kalau enak, dia hanya bersyukur sekali, dia lupa. Kalau enak lagi bersyukur sekali, dia lupa bersyukur sekali. Kan gitu. Ya. Kalau tidak enak, butuhnya banyak. Ya. Dan berhari-hari masih butuh. Ya. Padahal kalau dikasih enak, Iya, bersyukurnya sekali aja. sekali aja berapa detik, nah, alhamdulillah, senyum-senyum, habis itu sudah enggak. Nah, orang yang seperti ini itu dijelaskan bahwa orang inilah yang memang dia tidak bersyukur. Di situ dianggap tidak bersyukur. Memang bersyukur di titik itu, iya, tapi selanjutnya enggak. Ya namanya bersyukur itu kan semua harus kita kendalikan. Bersyukur kepada Allah Ta'ala itu kan setiap kalimat yang kita mau omongkan itu kan harus berdasar pada Allah Ta'ala juga. Iya, iya. Nah, sehingga kalau memang dia menemui suatu hambatan, menemui sesuatu yang dia tidak nyaman di kehidupannya, nah itu gambaran bahwa dulu kamu pernah melakukan ini. Tidak mungkin ujuk-ujuk Allah itu menulis orang ini besok tanggal sekian itu apa? Tanya, Iya, boleh. tanggal sekian itu nanti akan mendapatkan musibah ini. Enggak, bisa. ya, enggak. Tapi adalah seseorang yang dia momennya ini perjalanan dulu ya. Iya. Dulu ngeyel sama orang tua. Ini kan dia memilih ngeyel dengan orang tua. Iya. Dia memilih ngeyel lah. Ya. Iya. Bukan memilih nurut kan begitu. Iya. Dia kan kalau memilih ngeyel kan anggap aja itu hanya ada dua jalan ya, kiri sama kanan ya. Iya. Kiri apa lurus lah ya. Kalau kanan tuh belok terus. Tergantung, Ustaz. Perapatan apa pertigaan? Iya, iya. Kiri apa lurus gitu aja ya. Nah, kalau dia tuh ngeyel dan sebagainya itu kan ke kiri dia. Iya. Nah, nanti kalau ke kiri ketemunya itu nanti kalau dia dapat jodoh, jodohnya ya yang dia kalau dapat jodoh besok jodohnya kalau dia kasih tahu susah juga. Nah, kalau lurus ngikutin aturan Allah nanti dapat jodohnya ya nyaman. Iya. Iya. Seperti itu. Iya. Kalau mamanya tuh dulu kalau dikasih tahu orang tua diem nggak mau ngomong. Pergi mamanya Umpama loh, Pak. umpama Pak. lah kalau dia dapat jodoh gimana? Bapak masih mikir. Saya cari Bapak masih mikir. Bapak masih Kata beliau bukan umpama, gua banget. Iya, makanya itu benar-benar bisa menjadi gambaran bahwa oh iya ya, dulu saya kalau kasih tahu orang tuh diem pergi. Iya betul. Ampun dong. Lah, nanti dapat jodohnya sekufu. Cuma saya nggak mau nerusin. Iya. Mau nerusin cerita. Iya, iya. Intinya sekufu aja. Iya. Paling tidak diemnya dulu lah. Yang penting masih beda jadi sekarang. Sama juga. Iya. Jadi intinya Baru kali ini kuplok bela diri kawan. jadi memang seperti itu. Insya Allah itulah yang harus kita pikirkan. Sehingga pada saat kita memikirkan setiap hari perjalanan hidup kita itu
ada di syariat Allah. Nah itulah yang namanya ingat kepada Allah Ta'ala. Mau berdiri, mau duduk, mau berbaring, kita ingat pada Allah Ta'ala itu setiap langkah itu harus seperti itu. Iya. Ingat itu bukan hanya cuma zikrullah aja ya, enggak cuma itu. Apa yang kita lakukan itu betul-betul ingat. Contoh di nasihat orang tua, contoh ada orang teman ngomong, kan itu kan kenapa kamu dengerin, namanya kenapa kamu dengerin omongan dia, kan kamu lebih tinggi daripada dia. Ini orang itu akan ngomong, dia kan makhluk Allah dan yang dia sampaikan kan benar. Iya. Itu langsung orang itu ingat Allah waktu dengerin aja. Nah itulah yang betul-betul harus kita lakukan sendiri. Nah sehingga kalau suatu ketika, suatu keadaan, sifat emosional, sifat kaku, sifat deg-degan itu memanggil dia ke tubuh manusia. Makanya kalau dia itu emosional dan kaku, suatu ketika kalau dia ada masalah nggak bisa menyelesaikan, stroke, nah tangannya kaku. Nah itu ya awalnya dia dulu kalau dikasih tahu memang susah. Iya. Jadi stroke itu juga karena karakter manusianya sendiri. Iya. Marah yang dipendem, Marahnya disimpan, greget, tapi diem nggak berani. Nah itu ya nanti kalau stroke ya kaku gitu. Jadi seperti itu, makanya kalau stroke mana bisa itu penyumbatan pembuluh darah di otaknya udah hilang, semuanya sudah bagus. Kenapa stroke-nya masih? Nah, kan bisa cerita. Iya. Ya, karena ada unsur Allah di situ. Masya Allah. Jadi ada unsur Allah sebenarnya. Oke, jadi dalam rumah tangga itu kalau misalnya pertama dimulai dari awal memilih jodoh, udah mulai ada pertentangan atau pertengkaran. Sebenarnya sebelum memilih jodoh pun dia Sudah ada tanda. mau kemana nih? Mau nurut sama orang tua, mau mendengarkan nasihat, atau dia mau ke kiri dikit, nanti lurus, kiri dikit lurus ya nanti jodohnya gitu. Ada masalah dikit tapi lurus lagi, gitu aja. Sebenarnya Allah hanya menggambarkan, sehingga itu menjadikan gambaran besok di surganya itu bagaimana, itu ya dari situ. Nah ini dibiarkan terus menerus. Saya lihat nih kalau dari yang sering jadi narasumber atau apa, saya belajar gitu ya Ustaz ya. Kebanyakan permasalahan yang sudah menumpuk hampir puluhan tahun atau misalnya 6 tahun sampai 10 tahun itu jadi penyakit Ustaz. Tapi nanti jawabnya Ustaz ya. Kasih kesempatan dulu buat yang menanya yang dari tadi udah saya. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Mawar silakan Mbak pertanyaannya Mbak. Pertanyaannya, aku punya 2 pertanyaan. Jadi kalau kita ngobrolin soal problematika rumah tangga, ketika kita tidak merasa nyaman dengan pasangan nih Pak, misalnya ribut lah apa segala macam kayak tadi udah cerita, dan di saat itu ada orang lain yang masuk dan akhirnya menggoda, ibaratnya seperti itu. Apa yang apa sih pandangan apa dari seorang pria yang membuat berpikir kalau udahlah aku nggak mau sama pasanganku saat ini, jadi untuk mencoba untuk mencari pasangan yang lain. Ini bukan pengalaman ya Pak, cuma pertanyaannya. Mungkin kalau untuk ibu-ibu mungkin penasaran kayak gitu. Tapi kalau buat Pak Ustadz Danu, Pak, dosa dari mana sih? Apakah ini dosa suami atau dosa istri yang bisa memungkinkan si salah satu pasangan itu akhirnya memilih orang lain lagi, padahal mereka masih statusnya berpasangan. Seperti itu. Nah, ketika keributan atau masalah di rumah tangga akhirnya membuat salah satu pasangan itu tergoda dengan orang lain, itu dosanya siapa sih Pak? Dan apakah dosa dari zaman dulu si pasangan itu, atau salah satu, atau memang dua-duanya memang? Atau dari awal memang pada saat mau nikah ada kesalahan dari mereka gitu ya? Iya, seperti itu. Oke. Iya itu, kalau ini kompleks ya, kalau ini bukan hanya cuma sekedar persoalan hanya cuma salah, nggak bisa hanya di situ. Kesalahan pasti ada. Cuma kalau yang ditanyakan ini, saya malah melihatnya dari sisi agamanya. Jadi agamanya dasarnya memang belum kuat istilahnya. Setelah agamanya belum kuat, kemudian dia melakukan kesalahan. Nah, suatu ketika dalam kesalahan-kesalahan dalam jodoh, kemudian jodohnya sepuluh sama. Nah, kemudian kalau ada ujian yang lainnya, karena dia punya pikiran biasanya, si orang tersebut, entah yang laki atau yang perempuan, pada saat ada masalah tersebut punya pikiran, ini mirip skizofrenia, punya pikiran,
punya istri kayak gitu juga enaknya punya istri itu kayak gini. Membandingkan. Nah suatu ketika dikatakanlah benar oleh Allah Taala istri yang seperti itu, yang rambutnya kuning, gitu. Rambutnya kuning ya. Setiap lagi ada yang rambutnya benda. Sehingga dengan kondisi seperti itu sama. Jadi dia tidak menyelesaikan masalahnya dengan kembali pada Allah, tapi dia mencari persoalan baru. Kan seperti itu. Makanya itu mirip skizofrenia, hanya punya keinginan, cuma dia tidak ada marah yang terlalu berat, tapi dia hanya membandingkan aja kalau saya gimana. Kalau dalam bahasa pergaulan atau sehari-hari, umumnya dibilang ini ada terjadi perselingkuhan. Nah, kalau ada perselingkuhan kayak tadi yang dikatakan itu ya maaf ya, ada juga yang masuk ke DM saya gitu. Suami saya selingkuh karena dipelet sama orang lain. Baguslah kalau istri mau mengakui suaminya dipelet. Kalau saya nggak pernah percaya ya suami dipelet. Iya. Kenapa Ustadz kok nggak percaya suami dipelet? Lah, wong yang biasanya suka laki-laki, kok laki-laki dipelet itu dari mana? Oh, Kita itu buaya masa mau dikadang? Lah, wah, iya. masa ada gimana sih cerita dipelet itu gimana coba? Ada DM. Oke, nggak apa-apa. Kita sekarang berpikir realistis saja. Iya. Nah ini si suami, Emang dia demen gitu ya? nanti dulu, demen dulu deh ya. Suami nih ketemu sama cewek, Iya. ketemunya di mana dulu? Iya. Di kantor misalnya Ustaz. Lah kan sejak dulu nggak ada pernah pelet-pelet. Lah kan harus mikir real sebenarnya. Lah dari dulu kalau sudah kepelet ya sudah sejak dulu. Bagaimana dia kenal? Iya. Saya kenal di situ, umpamanya. Lah kenapa di situ? Kan sebenarnya bisa diurut. Siap. Kenapa di situ? Kenapa ini? Itu nanti ketemu ini pelet apa enggak? Yang suka itu siapa? Yang cewek apa yang laki? Itu gitu aja normal kalau bisa kita telusur. Nggak usah pelet. Walaupun sebenarnya pelet itu memang ada. Tetapi kalau laki-laki pelet saya nggak pernah mau percaya. Kalau perempuannya Ustaz, ada nggak yang dipelet? Istri orang dipelet sama orang lain? Bisa juga. Sampai akhirnya dia selingkuh gitu sama Bisa. Dan saya kasus yang seperti itu banyak saya tangani. Jadi betul-betul istrinya dipelet oleh seseorang karena yang pelet hanya ingin memuaskan nafsunya sendiri, bisa mencari harta orang yang mau dipelet. Banyak kasus yang seperti itu. Banyak lah istilahnya. Jadi ada yang kesini itu suami yang gantengnya minta ampun, istrinya itu cantik ya selingkuh tetap. Si siapa? Si istrinya yang selingkuh? Istrinya selingkuhnya saya dikasih fotonya kan? Iya. Ini mandi aja belum pernah. Maksudnya yang lebih lah gitu ya. Ini yang datang ke saya ini udah ganteng dan kaya. Dan yang melet itu hanya apanya yang dicari. Iya. Makanya harus Kok jadi mikir Ustaz? Kenapa? Saya mikirin patung kok tadi. Oke. jadi sebenarnya Serius banget. Jangan Ustaz bilang gini. Waduh. Oh, berarti Berarti aku kurang percetakan itu gua. mau baca. Ya Bapak. Jadi intinya adalah seseorang kalau digoda oleh orang lain, kalau memang laki-laki itu merasa digoda, itu kan hanya berpikir aja. Oh, saya memang lagi ada persoalan dengan istri saya, kan mikirnya gitu. Ya ada wanita yang paling kali malah wanita ini disuruh istri saya menggoda saya agar istri saya selingkuh sama laki-laki lain, biar saya kejebak. Lebih pintar begitu harusnya. Iya, harus seperti itu. Jadi dia nggak selingkuh, nggak mau. Nggak taunya dipertahankan memang nggak selingkuh. Nah, nggak taunya memang wanita itu memang mencari gara-gara aja. Nggak taunya istrinya ditanya juga nggak selingkuh. Nah, akhirnya cerita. Oh, berarti saya memang nggak salah ya begitu. Nah, akhirnya rukun lagi. Gara-gara memang nggak mau selingkuh. Ada juga di dalam rumah tangga yang suaminya kayak orang bilang tuh kayak ekstra posesif atau apa gitu misalnya istrinya keluar atau pergi gitu, misalnya jalan sama
Curigaan. Nah, ada bisikan, ada temen yang istrinya selingkuh. Ada kayak feeling, kalau bahasanya mereka feeling istrinya selingkuh, padahal nggak ada buktinya gitu. Ya, itu skizo. Itu skizo. Itu skizo. Bukan jin, bukan apa? Ya jin Oh, sih, jin. tapi itu skizo karena dia sejak dulu senengannya curiga. Dia nyurigain orang tuanya, dicurigain tetangganya juga. Suatu ketika punya suami, dia curigain sendiri. Nah, sudah masuk di situ. Jadi bilang suaminya selingkuh, padahal pilih suaminya. Ya ada banyak kasusnya seperti itu. Demi Allah Ustaz, saya enggak. Iya, oke. Makanya saya kalau istrinya datang itu saya tanya, Ibu yang ngasih tahu siapa, ada telepon? Enggak, tapi kayaknya saya dengar siapa yang ngomong. Dengar gimana? Ada telepon bunyi kan? Enggak, tapi saya dengar di telinga saya. Oh, harus gitu. Langsung paham. Nah, dari itu baru saya urut. Mulai kapan ibu dengar itu? Mulai itu diurut. Mulai kapan menikah diurut lagi, nanti mulai ketemu. Curiga. Itu saking sayangnya tapi curiga. Kalau dia bilang saya kan sangat sayang sama suami saya, ya enggak, saya kan enggak begitu gitu. Sayang itu letakkan pada Allah Ta'ala kalau yang kita tahu. Memang banyak kasus seperti itu. Nah, kalau kasusnya tadi digoda, ini tergantung orangnya. Kalau memang orangnya kaminya bagus, ya enggak, biasa aja kayak temenan. Dia tahu ini enggak perlu. Batasannya ada, walaupun digoda tapi dia punya batasan tapi. Nah itu memang, nah di batasan inilah kadang-kadang dibobol sama yang membatasi dulu biasanya. Dia punya batasan, habis itu nggak kuat. Dibobol sendiri. Ya. Nah itu karena memang ya kurang kuat aja, atau memang Allah memang lagi menguji dengan agak deras. Tapi sebenarnya bukan agak deras menurut saya, itu Allah menguji pasti orang itu mampu. Yang memiliki tidak mampu apa? Ya nafsunya orang itu sendiri. Sering kan orang bilang begini Ustaz, kalau wah saya mah jodohnya emang istri saya lebih dari satu, atau emang misal bercerai terus nikah lagi, bercerai nikah lagi, ini mah udah takdir saya. Setuju Ustaz? Takdir. Enggak. Loh, kok kenapa Ustaz? Itu kan dia yang ngomong, bukan Allah ngomong sama dia. Saya ringan enggak, itu kan kamu aja yang ngomong. Emang dianya yang nafsu. Ya. Tanyain aja dulu dia cerai kenapa coba, diurut aja di situ. Nah nggak taunya memang dia yang ngawur lah ya, minta cerai. Loh kok dia ngomong tadi saya adalah kawin cerai, lah kan salah dia. Dia bangga dengan kawin cerainya, menurut saya enggak, itu memalukan. Kalau kamu ngomong begitu memalukan. Tetapi kalau orang yang nikah cerai, saya tidak bilang memalukan. Itu nggak ada. Karena saya nggak tahu persoalannya di mana. Kecuali saya tahu persoalannya, saya bisa ngomong kamu salah. Baik Ustaz, sebelum kita tutup nih Ustaz, tadi ada satu pertanyaan yang terakhir yang kita udah cerita tentang hubungan rumah tangga yang berdampak ketidakharmonisan dalam rumah tangga, bahkan juga sampai tadi ada kemungkinan untuk selingkuh dan lain sebagainya, jin juga bisa masuk membisikkan tadi kecurigaan. Insya Allah. Kalau buat orang-orang yang sakit Ustaz, karena menyimpan masalah yang cukup lama gitu, kan sering terjadi. Kayak tadi pagi saya cerita tadi, itu apa yang harus dilakukan dan gimana cara mengobati? Sebenarnya kalau kita melihat dari tuntunan dalam Quran itu kan jelas, jadi seorang itu mendapatkan musibah atau salah satunya adalah sakit, itu dari perbuatan orang itu sendiri. Jadi kita harus merunut, harus mau berpikir kalau ini dari saya, yang mana sakitnya di mana letaknya. Kalau kayak yang tadi pagi itu tajam, berarti dia kan badannya kaku. Nah, kaku itu biasanya dia dalam mensikapi suatu keadaan setiap harinya itu penuh dengan kekakuan. Dia jengkel dengan suami, gregetan kaku, maunya ini otaknya begini, nyuruh begini, itu ya dia nggak mau ngomong sama suami ini dulu ya. Sehingga jin yang punya sifat kaku itulah dia akan mengunci di seluruh tubuh. Nah di situ juga ada juga ilmu, ada juga amalan, ada juga macam-macam. Di situ ada sihir, ada macam-macam. Jadi di situ kan bertempur semuanya jadi satu Dan saling mengunci. dan saling mengunci memang. Jadi kalau namanya tadi itu, ya bukan ini orang mikirnya ini kejam. Kalau saya lihat dari bawah ini bukan kejam. Ini ada jin yang mau menjadikan orang ini kejam sebenarnya. Jadi dia masuk dikit sudah kejam.
Dan biasanya kalau kayak gitu kan, biasanya kalau kejang atau apa gitu, itu bukan diri dia. Nah, ini bisa komunikasi dan dia gitu ngomong, bisa jawab pertanyaan dengan baik dan dia tahu diri dia. Sepertinya dia sadar dengan keberadaan dia. Itu karena emosinya dia tadi itu yang keras, sifatnya dia yang keras. Yang itu kan kaku, itu. yang kaku itu. Makanya pada waktu dia dikasih pemahaman, Sebentar langsung. Iya. jangan kaku, jangan emosional kalau ada persoalan dengan suami, pikiran baik-baik, jangan kaku dan sebagainya. Pokoknya begitulah ya. Kemudian ya luluh. Nah, karena dia paham, sehingga jin yang memang mempunyai sifat kaku ini dia mereda. Dan kalau dia paham mau berubah, dia langsung keluar. Otomatis kalau dia mau berubah aja, niat mau berubah aja keluar. Sebenarnya itu kan dari niat ya. Jadi apa tergantung Allah, itu tergantung niat. Tapi niat ini ya betul-betul nantinya. Innamal a'malu binniyat itu memang betul-betul harus kita menggunakan. Makanya niat ya, kenapa saya harus begitu? Niat jangan begini ya. Sebenarnya niat karena Allah itu kunci. Sama. Kalau mau baca Quran ya ada satu ya, lillahi ta'ala. Itu saya mengajar. Karena nanti kalau otak dia itu mau baca ini, mau ini, baca ini, maunya ini, faedahnya begini, faedahnya aja semuanya mencari. Padahal kalau dilihat hatinya ya nggak terlalu berhubungan. Padahal kalau dilihat ini petunjuk. Faedah itu kalau memang betul-betul dikerjakan dari petunjuk tersebut, baru faedahnya itu ada. Amal solehnya ada dan sebagainya. Nah itulah yang kita pergunakan untuk agar Allah itu bisa mengabulkan doa-doa kita. Sebenarnya dari situ. Tapi kalau kita hanya membaca saja, ya itu hanya dapat pahala membaca. Padahal kalau pahala membaca itu kita ucap, kita lihat, selesai. Nggak ada apa-apa. Dapatnya orang baca itu bukan untuk Allah kok. Nggak iya. Kesombongan. Untuk ya. dia mencari dunianya itu nggak boleh sebenarnya. Kalau Allah menyuruhnya nggak boleh. Boleh berdoa. Ya Allah, aku mau padamu, berikanlah aku rezeki yang besar ya. Boleh, tapi ada buntutnya. Untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kepadamu. Boleh. Kalau saya pintar. Saya bilang begitu pintar. Tapi kalau ya Allah berikan aku kerajaan seperti Nabi Sulaiman itu ngarang gitu. Itu menurut saya ngarang. Apalagi doa Nabi Sulaiman dibaca ya. Oh iya ya. Lah iya, dan kalau saya harus melihat dulu, jangan takabur, iman kita itu di mana, kan harus dilihat. Nah sehingga titik-titik tertentu seperti yang tadi pagi itu menandakan bahwa orang ini memang kaku. Kalau udah jengkel sama orang tua, aku juga mau ngomong kan. Nah itu akhirnya mengunci seluruh tubuhnya. Nah, kalau memang dia mau, kemudian ya selesai. Habis itu kakunya lemes. Kalau kayak gitu didiamkan terus-menerus bisa stroke kan, bisa tertentu gimana gitu. Walau alam ya, tapi bisa aja ya, bisa aja. Oke, terakhir sebelum kita kesimpulan, apa saya sering lihat kenapa kok yang sering ngalamin itu perempuan, emang laki-laki nggak ada yang ngalamin gitu Ustaz? Ada sih. Ada ya? Ada, cuma laki-laki itu banyak gengsinya. Oh, Lah ya itu. Kalau yang nggak gengsi itu laki-laki yang hebat menurut saya. Iya. Karena kan dia nggak mau, padahal tidak. Iya. Padahal ada ilmu yang ada di situ. Sebenarnya coba kita lihat ilmu yang membahas tentang jin yang betul-betul bisa dipraktekkan dengan nyata itu di mana sih? Kalau cuma teori banyak, tapi yang betul-betul dipraktekkan dan alhamdulillah diizinkan oleh Allah Ta'ala selesai. Itu kuncinya. Jadi jangan cuma cerita jin yang tidak bisa dipraktekkan dan ngomporinya selesai, padahal itu belum pernah dipraktekkan pun nggak pernah berhasil. Walaupun yang mempraktekkan jutaan manusia muslim nggak pernah berhasil. Nah, kenapa? Memang nggak bisa dipraktekin. Maaf Ustaz, kita tadi kan bicara muslim. Emang agama lain bebas dari itu atau semua agama juga bisa kena penyakit seperti itu? Ya, kita kan muslim. Oh, kalau orang agama lain mau dengerin, alhamdulillah. Soalnya ada yang nanya begitu, kenapa nih kok soal dibahasnya orang muslim terus? Emang agama lain
enggak gitu. Kayaknya agama muslim berarti begini dong, Ustaz Danuri menyudutkan agama Islam. Saya bilang enggak juga gitu, makanya ini mumpung lagi ada di sini bisa Sebenarnya bukan menyudutkan agama Islam, dia aja yang tersinggung. Lah Iya. kita kan muslim, Iya. lah mau ngomongin apa? Jadi kita ngomongnya hanya koridor kita ya. Lah iya, kalau mau tanyain kenapa bukan orang Kristen, lah saya kan belum pernah baca bukunya. Lah ngomong apa saya? Malah disalah-salahin nanti saya. Hah? Iya. Mau ngomong apa juga? Lah kan ngomong apa adanya, lah kita kan muslim kan? Iya. Lah yang terjadi memang muslim, lah yang terjadi di depan kamera ini ada sih memang yang non muslim, tetapi kan nggak banyak. Yang datang juga nggak banyak. Nggak banyak. Kalau di klinik saya ada yang non muslim, ya saya selesaikan Iya, menurut muslim. Iya. Tapi beliau apa? Sembuh nggak? Ya alhamdulillah sembuh. Iya. Kan begitu. Jadi nggak usah tersinggung kalau dibilang muslim kok sih. Iya. Nanti dibilang kamu muslim malah baca Quran, marah ya. Jadi salah kan tinggal ngomong lah, kan bener lah, ya emang bener kan gitu. Benar. Kesimpulan untuk semuanya ya teman-teman beriman, sedulur beriman, ya manusia seperti kita ini, manusia muslim seperti kita ini masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan di dalam masalah. Jadi belajarlah untuk kita bisa mengkoreksi, karena kalau nggak kita mengkoreksi, mau siapa lagi? Kalaupun kita itu andalkan, kalau kita itu sering baca sholawat atas Nabi, yang kita hanya mengandalkan besok itu di akhirat itu kita mendapatkan syafaat Syafi juga kita nggak ngerti. Apakah kita memang sudah termasuk orang yang akan mendapatkan syafaat? Itu hanya Allah Ta'ala. Jadi ini adalah kuatkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala, belajar yang benar. Islam ini, Islam itu insya Allah. Jadi kalau Islam itu masih goib, enggak, Islam itu. Nah, realnya inilah yang menjadikan kita lebih kuat kepada Allah Ta'ala, lebih kuat untuk lebih melakukan perbuatan-perbuatan takwa. Nah, dari sana mudah-mudahan nanti kita akan di dunia dan akhirat insyaallah. Yang intinya adalah kuat tauhid, tambahkan ketakwaan pada Allah Ta'ala, terus belajar untuk mengimani Allah. Setiap saat kita ada Allahnya, yang kita lakukan ada Allahnya. Belajar menguatkan iman kepada malaikat. Ingat, malaikat ada di diri kita yang nggak bisa disogok dengan uang 5 juta, itu nggak bisa, apalagi cuma 2,5 juta. Jadi jangan berpikir kita itu mungkin punya pikiran kok malaikatnya. Malaikat hanya patuh pada iman, kuatkan kepada malaikat juga. Kalau kita diawasi oleh malaikat adil, jangan merasa bangga ada roket. Kemudian kuatkan iman kita kepada Rasul, yaitu dengan mengerjakan apa yang dikerjakan sunnah-sunnah Rasul. Kuatkan iman kita kepada Al-Quran sebagai kitab Allah, karena dengan membaca Quran, memahami artinya, kita bisa kuatkan iman kita terhadap takdir Allah. Apa yang terjadi pada kita itu sudah diizinkan oleh Allah Ta'ala. Jangan menggerutu kalau tidak enak, jangan merasa bahagia kalau dikasih takdir yang enak. Semua takdir enak, tidak enak itu ujian dari Allah Ta'ala untuk kita, dan harus kita pilih. Dan yang jelas, yang paling penting juga adalah iman kepada akhirat. Mau masuk mana kita bisa. Itu yang menurut saya harus diperjuangkan di kehidupan kita, di luar kita mengajar sholat, puasa, zakat, haji, seperti itu. Mudah-mudahan kita diizinkan, diberi petunjuk dan diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Insyaallah.